Halo guys, selamat datang kembali di channel Puset Gaming. Oke, kali ini kita akan bermain kembali One Piece The Strongest. Dan untuk kali ini adalah gua mau berteori ya. Dari teori ini adalah teori yang melawan hukum alam ya. Jadi seperti apa teorinya? Jadi ini tentang otak-atik formasi dan adventure soul ya. Jadi di sini gua menemukan sesuatu yang istilahnya apa ya? Ya itu tadi ya, melawan hukum alam. Jadi ini meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu aja sih ya, biar enak nyebutnya ya. Karena bagaimanapun, apapun dan dimanapun itu, ini adalah sebuah game. Jadi otak-atik itu ya perlu juga sih ya. Jadi ini kalau menurut gue sih ilmu yang agak sesat dikit, tapi nggak masalah sih ya. Di sini tentang yang pertama formasi. Oke lah, dan untuk formasi di sini aku mau mencoba formasi ini, kan ada formasinya seperti ini, sementara seperti ini, dan ini coba mau gua ganti ya nanti ya. Jadi ini nanti gua mau mendapatkan atau mau membuka sih apa ya istilahnya, mencari defense yang paling tinggi sih ya, harusnya sih begitu. Oke, jadi ini enggak gua masukkan, jadi gua lebih memilih Nami sih daripada Fujitora kalau untuk apa ya, sebagai skill ya. Karena untuk skillnya memang Nami itu memang the best, terlalu overpower ya. Gua harap si Nami biar di nerf ya, sama si developernya biar nggak terlalu OP ya. Oke, gua mau memasukkan karakter yang barusan atau yang sebelum ini gua bahas. Siapakah dia? Yaitu dia adalah ini dia Incubus Luffy. Walaupun ini karakter yang apa ya, nggak bagus ya, bukannya nggak bagus ya, belum gua build ya. Bisa dilihat ini cuma segini. Terus untuk yang lainnya adventure soul-nya pun kosong, fighting spiritnya juga nggak ini ya, terus skill yang ini juga nggak ada ya. Oke lah, jadi gua masukkan ini buat apa ya? Di sini yang diambil adalah ininya, Desert Spirit ya. Oke lah, sebelum kita bahas ke adventure soul-nya, kita bahas ini dulu, kenapa seperti ini ya. Jadi untuk ini kan si Incubus Luffy termasuk Desert, jadi ini bisa mengaktifkan yang namanya pasifnya si Yamete, yaitu yang penambahan defense block ya, sorry kalau Yamete itu si block ya. Jadi ini gua ganti dulu, udah bener ya. Terus untuk si Incubus Luffy itu bisa menambahkan defense barisan depan. Terus kalau si Magellan itu untuk menghasilkan bloknya ini ya. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti bisa double ya, nggak tahu ini bisa double atau enggak, yang penting coba-coba aja sih. Jadi si Yamete blok 20% atau 25, nggak tahu, lupa gue ya. Terus untuk Magellannya ini bisa 45 sampai 55 untuk bloknya. Si Incubus ini kalau nggak salah 10% atau berapa ya. Dan ini juga kalau nggak salah teman-teman ATK atau apa kemarin ya, lupa sih ya. Dan ini untuk pasifnya sih, bukan pasif sih ya, untuk penambahan defense ada lagi sih, dapat flagnya bullet ya. Jadi flagnya bullet itu bisa menambah defense juga kalau udah punya flag. Itulah, jadi seperti ini untuk yang formasi apa ya namanya, upper defense gitu aja ya, meningkatkan defense. Oke lah, sekarang kita bahas tentang adventure soul ya. Banyak yang bilang adventure soul itu harus dipasang ini, harus dipasang itu ya. Jadi kalau menurut gua sih masa bodoh sih dengan adventure soul ya. Karena kenapa? Perbedaannya sih nggak begitu jauh banget sih ya. Kemarin gua nggak pasang, coba nggak pasang adventure soul juga bisa menang sih ya. Mungkin beda kalau apa namanya ya, mungkin perbedaannya dikit mungkin ya, dari segi CR atau apa, nggak tahu juga sih ya. Jadi bagi kalian yang bingung buat nentuin apa adventure soul-nya yang pas, tinggal equip all ya. Ini nanti akan otomatis ya,
akan otomatis memilihkan yang namanya Adventure Soul yang pas gitu ya. Nah ini seperti ini kenapa kok Weakness Assault ya, kenapa kok seperti ini ya, kok bukan apa ya, mungkin apa itu namanya burst impact atau apa gitu, kenapa kok malah ini ya. Jadi ini bisa dilihat untuk skillnya. Jadi ketika menyerang itu untuk setiap satu tipe dari negatif status pada target hero ini akan menambahkan persentase, kenapa baca di sini sih ya, di sini loh jadi hero memberikan 10% damage tambahan ke mereka dan ini bisa mencapai 30% selama 2 putaran. Oke kan, di sini kan ada Nami ya, ada Nami Valentine. Di sini kan dia bisa mengsilentkan semua lawan. Jadi ini ya, ini kalau semua silent lawan itu apa namanya, termasuk apa namanya, ngantuk kali ya. Oke lah, seruput dulu lah. Udah dingin tehnya, kemarin teh sekarang kopi. Keliru, kemarin kopi sekarang teh. Oke lah, jadi setiap efek negatif status ya, kalau dibuat si bagi ini ya Weakness Assault, jadi setiap satu tipe negatif status bisa memberikan damage 10% ya. Oke lah, coba gua Sinami itu gua lepas, Sinami gua lepas. Ini yang cocok kira-kira apa ya untuk Sinami, ataukah strike dive ataukah apa ya. Lagi-lagi keluar. Oke, dan kita coba equip all yang masuk apa ya kira-kira. Dan ternyata menurut servernya menurut komputernya ya, menurut sistemnya itu yang paling pas adalah Weakness Assault juga. Kenapa nggak yang lain? Padahal ini yang lebih tinggi banyak loh ya. Ada ini strike dive ada, terus ada juga apa ya, coba sebentar lihat, sinergi tadi juga, terus ada juga apa tadi, lupa sih ya, yang godong, yang daun itu ya. Nah ini dia, ada juga ini Spring of Life, tapi kenapa kok malah itu ya, tanyakan kepada developernya, itu aja sih ya. Yang pasti pakai ini dulu aja. Terus untuk si Magellan ini tipe ATK ya, jadi ini juga dipasang ini karena kenapa ya, itu tadi ini ada efeknya. Efek apa sih, efek negatif. Terus ini si bulat ya, si bulat ini gua pasangin ini juga karena biar apa ya, itu ya 7% additional damage ya, jadi seperti itu ya, makanya gua pasang itu ya, si bulat. Katakuri juga ya. Nah kenapa aku pasang ini ya, si Katakuri juga pasang Weakness Assault karena ini menang di speed ya, karena menang di speed. Kalau menang di speed, kalian pasang misalkan Spring of Life, terus apa namanya itu Final Stand, nggak ada gunanya ya. Jadi seperti itu. Kalau speed di awal, pasanglah yang bisa menambah damage. Jadi seperti itu aja. Kalau misalkan pertanyaan, Bang, nanti kalau misalkan terkena counter seeking gimana, Bang? Oke lah kawan, jadi selama kita itu bertahan dengan bagus, terutama yang ini ya, ini kan tebel banget dengan efek negatifnya Sinami, otomatis itu nanti kalaupun seeking bekerja paling cuma 1 kali ya, asalkan nggak ada yang kru yang mati, itu aja. Itulah teori sesat kita kali ini. Oke lah, dan lagi-lagi keluar. Oke, dan kita akan coba bawa ke pertandingan. Apakah efektif? Seperti yang udah gue bilang, Adventure Soul itu nggak terlalu berpengaruh sih kalau menurut gue, kecuali yang Awaken. Kalau Awaken itu ada skill-skill tambahan yang memang bagus ya, makanya Awaken itu harganya mahal sih kalau menurut gue.
Oke, dan ini belum ada yang terbuil untuk itunya. Itu si Incubus Luffy seperti itu, si Yamete juga seperti itu, Katakuri masih seperti itu. Oke lah, jadi ini cuma Bullet sama siapa, sama Nami mungkin ya. Ini Magellan masih seperti itu ya, cuma Nami doang sih yang udah terbuil. Oke lah, ya masalah ya, kita akan coba. Sebelumnya gua mau coba untuk Adventure Soul ini dulu ya. Ini kira-kira dapat apakah bisa dapat merah. Oke, Burst Impact nggak ada yang dapat merah, cuman gua dapat satu merah dari sini. Oke, nggak ada yang benar-benar merah, yang tertinggi cuma oranye. Kali aja dapat bonus. Nah ini dia. Wah, bahas weakness Asaul, yang keluar weakness Asaul men, lumayan juga sih ya. Oke lah, lanjut. Apakah ada yang merah-merah lagi? Oke, ternyata udah dapat merah satu, lumayan. Oke lah, jadi kita akan bawa ke pertandingan. Enaknya lawan siapa ya dengan CR 14 juta? Mungkin adu tebel aja sih ya. Adu tebel sama siapa ya kemarin? Coba gue cari dulu. Langganan gue separingan di mana? Ada nggak ya ini? Gue cari dulu. Oke lah. Lawan seadanya saja, yang paling besar siapa ya? Si Kaido atau si Bos-Bos? Ini kayaknya ada si Nami. Wah, ini kok punya Nami semua nih ya. Oke lah, paling musuh si Kaido aja sih yang agak tebel mungkin ya. Kalau ini juga tebel sih ya. Ini tebel. Oke lah, pakai ini aja sih lawannya. Kita coba lawan si Kaido. Jadinya seperti apa? Apakah bisa menang? Lawannya 20 juta. 14 berarti berapa ya? Wah, 8 juta weh. 8 juta. Oke lah, karena menang speed jadi bisa agak pede dikit. Oke, dan oh, yang lolos dua, oke. Kaido Kadal sama Katakuri lolos dari Silent. Wah, ini kalau ada yang mati ya semua salam kayaknya sih ya. Wah, bloknya nggak bekerja. Boom. Oh, oke lah, nice. Bloknya masih bekerja dengan baik. Oke, Incubus Luffy masih aman walaupun nggak terbuild dengan bagus. Oke lah, saatnya pembalasan. Oke, nice. Ajar terus. Dan langsung Seeking-nya keluar, boom. Oke, dan ini dia. Jadi Seeking itu keluar kalau ada yang mati. Biasanya kalau ada lawan yang mati, walaupun di ronde pertama dia akan langsung keluar. Oke, dan masih tersisa 2 ya. Oh, dia keluar. Oke, dan agak lumayan lama juga. Ini Kaido keras amat sih ya. Kaido Kadalnya keras amat nih. Wah, lumayan ya. Oke, dan akhirnya si Kaido mati dan Magellan masih itu terjadi Sanji. Oke, dan oke. Oh, lumayan keras juga si Sanjinya lumayan keras. Oke lah. Tapi sayangnya gak bergerak. Oke lah, dia counter pakai Seeking dan push. Nah, rata yang belakang rata, tinggal yang depan. Oke lah, karena ini yang depan terbuat dari batu semua ya, jadi masih aman ya. Aman, sepertinya aman ya. Oke, dan ternyata
jika Takor masih hidup. Sayangnya satu Shinami udah mati ya. Wah, karena ultimate-nya Sanji selesai ini. Oke, untungnya Sanji nggak ultimate dan dibantu dengan Seeking. Ini terlalu cerah formasinya. Oke lah, cerahnya di mana ya? Karena belum terbuild semuanya. Tapi akhirnya tetap menang juga karena trio batu yang ada di depan ya. Jadi seperti itulah. Thanks for watching. I'll be back. Ciao.